Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada kuliah Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang plagiat, yang tentu ini harus ditinggalkan oleh para mahasiswa sekalian. Capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa memahami plagiatisme dan mampu meninggalkan plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah plagiarisme atau sering disebut juga dengan plagiat adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta. Sedangkan di dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi menyebutkan plagiat sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh angka kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, sehingga di sini ada beberapa istilah yang berkaitan dengan plagiarisme. Yang pertama adalah plagiat. Jadi plagiat itu adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Yang kedua istilah plagiator, yaitu adalah seseorang ya atau orang per orang atau kelompok orang maksudnya pelaku plagiat masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok dan atas nama suatu badan. Yang ketiga adalah pencegahan plagiat. Adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya. Dan yang keempat adalah penanggulangan plagiat. Ini adalah tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, berikut inilah jenis-jenis plagiarisme ya. Yang pertama dari sisi jenisnya, plagiarisme itu bisa berhubungan dengan plagiarisme ide, bisa berupa plagiarisme isi, yaitu berupa data penelitian, bisa berupa plagiarisme kata, kalimat, dan paragraf, dan yang keempat adalah plagiarisme total. Selain itu, dari sisi jenis juga bisa dibedakan, yaitu plagiarisme yang disengaja dan juga plagiarisme yang tidak disengaja. Nah, dari sisi bentuk plagiarisme tadi, pertama adalah plagiarisme kata per kata. Itu merupakan penyalinan kalimat secara langsung dari sebuah dokumen teks tanpa adanya pengutipan atau perizinan. Yang kedua, plagiarisme parafrase. Ini merupakan penulisan ulang dengan mengubah kata atau sintaksis, tetapi teks aslinya masih dapat dikenali. Dan yang ketiga adalah plagiarisme sumber sekunder. Merupakan perbuatan mengutip kepada sumber asli yang didapat dari sumber sekunder dengan menghiraukan teks asli dari sumber yang sebenarnya. Yang keempat adalah plagiarisme struktur sumber, yaitu merupakan penyalinan atau penjiplakan struktur suatu argumen dari sebuah sumber. Yang kelima adalah plagiarisme ide, yaitu merupakan penggunaan ulang suatu gagasan atau pemikiran asli dari sebuah sumber teks tanpa bergantung bentuk teks sumber. Dan yang keenam adalah plagiarisme authorship, merupakan pembubuhan nama sendiri secara langsung pada hasil karya orang lain. Nah, berikut inilah kriteria plagiarisme. Yang pertama adalah mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Ini masuk kategori plagiarisme. Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri, mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri,
menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya, meringkas dan memparafrasekan atau mengutip tak langsung tanpa menyebutkan sumbernya, dan meringkas serta memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya. Nah, ini adalah penyebab tindakan plagiarisme. Jadi tindakan itu pertama bisa jadi seseorang itu tidak tahu kalau tindakannya itu merupakan tindakan plagiarisme. Yang kedua adalah tidak disengaja, dan yang ketiga adalah tidak mau bertanya, sehingga AB, dan dari keabean itulah kemudian apa yang dilakukan itu masuk kategori plagiarisme. Nah, berikutlah perilaku tidak etis. Jadi ada yang kemudian terang-terangan, ada yang smart, atau dengan istilah lain sangat samar ya, tidak nampak sekali. Namun tindakan ini terkategori tidak etis, yaitu mengambil paragraf dan memasukkannya dalam tubuh tulisan. Ini terang-terangan, nah ini tidak etis. Atau kemudian menggantikan pilihan kata, mengambil ide, menyelipkan dalam tulisan. Ini juga terkategori tidak etis walaupun smart, walaupun samar. Yang kedua, mengambil paragraf, mengubah sedikit di sana-sini, tetapi idenya terbaca terlalu sama. Dan yang ketiga, mengambil kajian pustaka tanpa membaca bukunya. Ini yang harus dihindari oleh para mahasiswa sekalian. Nah, untuk yang smart atau yang samar adalah mengambil ide dari buku teks dan penulisannya dan menuliskannya secara populer dalam majalah populer. Dan yang ketiga, mengambil catatan pustaka tanpa membaca bukunya. Ini juga tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana untuk bisa mencegah plagiarisme ini? Secara teknis, strategi untuk mencegah plagiarisme antara lain adalah pertama, ya, hasil karya orang lain dirangkum lalu ditulis dengan kalimat sendiri atau menggunakan kata atau kalimat lain untuk menyatakan maksud yang sama. Ini dengan cara memang paraphrasing. Yang kedua, bila menggunakan ide orang lain disebutkan sumbernya. Yang ketiga, memberi tanda kutip untuk suatu sitasi yang mengambil kata demi kata hasil karya atau buah pikiran orang lain tanpa melakukan parafrase. Dan yang keempat adalah bila kita mengajukan makalah yang sudah pernah diajukan sebelumnya, harus dinyatakan bahwa makalah sudah diajukan atau dipublikasi sebelumnya. Nah, berikutnya strategi menghindari plagiarisme. Yang pertama, pahami plagiarisme dan hak cipta secara tuntas. Ya, tentu ini adalah bisa kemudian merujuk para ahli, kemudian juga pustakawan yang mengetahui ya tentang plagiarisme ini dan juga hak cipta. Yang kedua, kenali topik yang akan dibahas secara tuntas. Tidak satu sumber, tetapi banyak sumber. Gunakan jurnal online, buku, dan lain sebagainya, sehingga dari satu topik itu adalah diperkaya dengan berbagai sumber, sehingga akan kemudian satu dengan lain saling kemudian menyatu ya, sehingga tidak kemudian terjadi plagiarisme tadi. Yang ketiga adalah pelajari gaya selingkung penulisan. Belajar mandiri ya, bisa juga kemudian ini juga banyak kemudian bisa dibantu oleh pustakawan. Yang keempat, meminta pembimbing, atasan, ahli dalam bidang, pustakawan ya, pembimbing akademik, pembimbing penulisan skripsi dan lain sebagainya. Dan yang kelima, temukan aplikasi anti plagiarisme ya, pelajari dan kuasai melalui di internet misalkan atau di perpustakaan. Maka mudah-mudahan kita semua bisa menghindari plagiarisme ini sehingga karya kita lah karya-karya yang bermutu ya, yang berasal dari pemikiran kita walaupun merujuk juga dari berbagai sumber. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.